Pernahkah Anda bertanya, bagaimana komputer dapat mengurutkan data dengan cepat, mulai dari daftar nilai, data pelanggan, hingga hasil pencarian internet? Semuanya memanfaatkan proses yang disebut sorting atau pengurutan data. Pada video ini, kita akan mempelajari 3 algoritma pengurutan dasar, yaitu bubble sort, selection sort, dan insert sort, beserta cara kerja, kelebihan dan kekurangannya, dan kapan masing-masing algoritma sebaiknya digunakan. Pertama-tama, apa itu sorting atau pengurutan data? Sorting adalah proses mengatur atau menyusun sekumpulan data ke dalam urutan tertentu. Umumnya, data dapat diurutkan secara ascending, yaitu dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau descending, yaitu dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Dalam dunia komputer, proses sorting memiliki peran yang sangat penting karena banyak operasi pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih mudah dilakukan setelah data berada dalam keadaan terurut. Contohnya, pada sistem akademik, data nilai mahasiswa dapat diurutkan berdasarkan nilai tertinggi atau terendah. Pada toko online, produk dapat diurutkan berdasarkan harga, rating, atau jumlah penjualan. Sebagai contoh, jika terdapat data angka 25, 10, 35, 15, dan 5, maka hasil pengurutan secara ascending adalah 5, 10, 15, 25, dan 35. Untuk menghasilkan urutan tersebut, komputer menggunakan algoritma sorting yang memiliki cara kerja berbeda-beda. Algoritma pertama yang akan kita bahas adalah bubble sort. Bubble sort merupakan salah satu algoritma pengurutan paling sederhana dan paling mudah dipahami karena cara kerjanya hanya membandingkan dua data yang berdekatan. Jika urutan kedua data tersebut tidak sesuai, maka keduanya akan ditukar. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data berada dalam urutan yang benar. Sebagai contoh, terdapat data 25, 10, 35, 15, dan 5. Pada langkah pertama, angka 25 dibandingkan dengan 10. Karena 25 lebih besar daripada 10, maka keduanya ditukar. Selanjutnya, 25 dibandingkan dengan 35, sehingga tidak perlu ditukar. Kemudian, 35 dibandingkan dengan 15 dan ditukar. Lalu, 35 dibandingkan dengan 5 dan kembali ditukar. Setelah satu putaran selesai, angka terbesar yaitu 35 telah berada di posisi paling akhir. Proses yang sama kemudian diulangi pada data yang tersisa hingga seluruh data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bubble sort memiliki kelebihan berupa kemudahan dalam mengimplementasi dan pemahaman konsepnya. Namun, algoritma ini cenderung kurang efisien untuk jumlah data yang besar karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran data. Oleh karena itu, bubble sort lebih sering digunakan untuk tujuan pembelajaran atau pada kasus dengan jumlah data yang relatif lebih sedikit. Berikut ini adalah contoh program bubble sort, di mana dia menggunakan dua perulangan. Perulangan pertama mengatur jumlah putaran, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Ketika elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan, program akan melakukan pertukaran atau swap, sehingga data bergerak menuju posisi yang benar. Algoritma berikutnya adalah selection sort. Berbeda dengan bubble sort yang terus-menerus menukar elemen yang berdekatan, selection sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil dari bagian data yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang seharusnya. Sebagai contoh, terdapat data 25, 10, 35, 15, dan 5. Pada langkah pertama, algoritma akan mencari nilai terkecil dari seluruh data. Setelah ditemukan bahwa nilai terkecil adalah 5, nilai tersebut ditukar dengan elemen pertama sehingga urutannya akan berubah menjadi 5, 10, 35, 15, dan 25. Selanjutnya, algoritma akan kembali mencari nilai terkecil dari bagian data yang belum terurut, yaitu mulai dari posisi kedua hingga akhir. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh data tersusun dengan benar. Karena hanya melakukan satu pertukaran pada setiap putaran, selection sort umumnya memiliki jumlah pertukaran data yang lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Namun, algoritma ini tetap harus melakukan pencarian pada seluruh bagian data yang belum terurut, sehingga jumlah perbandingannya masih cukup besar. Oleh karena itu, selection sort cocok digunakan pada kumpulan data
berukuran kecil dan pada kondisi di mana proses pertukaran data lebih mahal dibandingkan proses perbandingan data. Pada implementasi program, selection sort dimulai dengan menganggap elemen pertama sebagai nilai minimum. Selanjutnya, program melakukan pencarian pada seluruh elemen berikutnya untuk menemukan nilai yang lebih kecil. Jika ditemukan nilai minimum baru, posisinya akan disimpan. Setelah pencarian selesai, nilai minimum tersebut ditukar dengan elemen pada posisi saat ini. Proses ini diulang hingga seluruh data terurut. Perbedaan utama antara bubble sort dan selection sort terletak pada cara kerjanya. Bubble sort melakukan banyak pertukaran antar elemen yang berdekatan selama proses pengurutan, sedangkan selection sort lebih fokus mencari nilai terkecil terlebih dahulu dan hanya melakukan satu pertukaran pada setiap putaran. Algoritma ketiga dan terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah insertion sort. Berbeda dengan bubble sort yang menukar elemen berdekatan dan selection sort yang mencari nilai terkecil, insertion sort bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Cara kerja algoritma ini mirip seperti ketika seseorang menyusun kartu remi di tangan. Kartu yang baru diambil akan ditempatkan pada posisi yang sesuai sehingga susunan kartu tetap terurut. Sebagai contoh, terdapat data 25, 10, 35, 15, dan 5. Awalnya, angka 25 dianggap sudah terurut. Kemudian, angka 10 diambil dan dibandingkan dengan 25. Karena 10 lebih kecil, maka 10 disisipkan sebelum 25. Selanjutnya, angka 35 diperiksa dan ditempatkan setelah 25 karena posisinya sudah sesuai. Ketika angka 15 diproses, algoritma akan menggeser angka yang lebih besar sehingga ditemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan angka 15. Proses yang sama dilakukan hingga seluruh data selesai diperiksa dan menghasilkan urutan yang benar. Salah satu kelebihan insertion sort adalah kinerjanya yang cukup baik pada data yang sudah hampir terurut. Selain itu, jumlah perpindahan data yang dilakukan juga relatif sedikit. Namun, untuk jumlah data yang sangat besar, algoritma ini tetap kurang efisien dibandingkan algoritma pengurutan yang lebih modern. Pada implementasi program, insertion sort mengambil satu elemen yang disebut sebagai key. Kemudian, program membandingkan key tersebut dengan elemen sebelumnya yang sudah terurut. Jika ditemukan elemen yang lebih besar, elemen tersebut akan digeser ke kanan. Setelah posisi yang tepat ditemukan, key akan disisipkan ke tempat tersebut. Proses ini diulang hingga semua elemen selesai diproses. Jika dibandingkan dengan bubble sort, insertion sort tidak melakukan pertukaran berulang pada elemen yang berdekatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan selection sort, insertion tidak mencari nilai minimum dari seluruh data yang tersisa. Insertion sort lebih fokus membangun bagian data yang sudah terurut sedikit demi sedikit dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sorting atau pengurutan data merupakan proses penting dalam struktur data untuk menyusun data ke dalam urutan tertentu sehingga lebih mudah diolah dan dianalisis. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dan menukar elemen berdekatan. Selection sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil, lalu menempatkannya pada posisi yang tepat. Sedangkan insertion sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai pada bagian data yang sudah terurut. Ketiga algoritma tersebut memiliki tujuan yang sama, namun menggunakan cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan algoritma perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan data yang akan diurutkan. Dengan memahami algoritma-algoritma dasar ini, kita memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari teknik pengurutan yang lebih kompleks di masa mendatang.